Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ugatama dari Prodi Manajemen. Saya ingin membawakan tentang krisis di perusahaan yang memproduksi peralatan outdoor. Mengutip teori Big McFarland dalam bukunya Drop the Pink Elephant 5 Ways to Say What You Mean and Mean What You Say. Menurut saya ada 3 formula permintaan maaf yang dinilai dapat memuaskan konsumen suatu brand atau perusahaan saat melakukan kesalahan atau tindakan yang mencederai reputasinya. Antara lain adalah regret, ration, dan remedy atau 3R. Regret sendiri bermakna menyesali dengan tulus atas perbuatan yang telah mengecewakan stockholder. Sedangkan ration adalah memberikan alasan atas kejadian yang telah terjadi. Sementara remedy merupakan tindak lanjut yang diikuti dengan memberikan solusi kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh brand atau perusahaan tersebut. Menurut saya, dalam kasus ini, jika merujuk pada teori yang tadi, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan retail peralatan petualangan di alam terbuka ini baru melakukan 2 dari 3 permintaan maaf, yakni regret dan ration. Belum sampai ke tahap remedi ataupun memberikan solusi. Inilah yang luput dari standby statement yang disampaikan sang CEO di dalam suratnya. Sebab permasalahan tidak selesai hanya dengan permintaan maaf, memberikan penjelasan, bahkan sekedar memberikan potongan harga. Semua orang menunggu tindak lanjut nyata yang akan diambil oleh perusahaan terhadap reviewer mereka. Contoh dari remedi atau tindak lanjut ini bisa dilakukan dengan cara membangun hubungan secara kekeluargaan, memberikan penawaran endorsement, hingga menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Perencanaan atau planning. Menurutnya, di era digital ini penting bagi pelaku public relation atau PR untuk menyadari bahwa perusahaan tidak dapat memaksa produknya ke konsumen, atau sebaliknya menjual brand sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah konsumen di era digital seperti sekarang itu saling berinteraksi dengan terkait satu sama lain melalui sosial media. Mereka cenderung memiliki jiwa korsa yang tinggi dan bakal saling mendukung apabila terdapat brand atau perusahaan yang berperilaku semena-mena kepada salah satu dari merekanya. Selanjutnya pengorganisasian ini, pihak perusahaan sebaiknya membangun tim untuk melakukan riset tentang apa sih kekurangan dari produk yang kita buat itu, apa sih kekurangan bagi konsumen itu dari produk yang kita buat, seperti itu contohnya. Selanjutnya ada pengarahan. Bagaimana sih cara PR melakukan pengarahan ini? Dengan cara melakukan engagement dan influencer, baik blogger maupun vlogger, sama seperti mereka menjalin hubungan baik dengan para rekan medianya. Artinya PR tidak bisa mendikte bagaimana cara mereka menulis berita maupun melakukan ulasan produk atau brand kita. Selanjutnya, setelah pengarahan ada pengawasan atau controlling. Pengawasan ini dari pihak relation memantau suatu produk yang menjadi masalah untuk memberikan penilaian apakah produk tersebut sudah dapat memuaskan pelanggan atau pengguna dari brand tersebut sendiri atau tidak. Jadi pengawasan ini kayak semacam kita selalu mengkontrol bagaimana cara desain kita ini sudah dapat diterima atau tidak di kalangan
pembeli tersebut atau pengguna tersebut. Kesimpulannya, dari masalah yang terjadi terhadap perusahaan tersebut, saya sebagai manajer PR menyimpulkan bahwa sebagai seorang karyawan perusahaan outdoor yang seharusnya dapat lebih bijak untuk memberikan surat kepada para vlogger atau blogger yang mereview barang atau produk outdoor kami. Sebaiknya kita harus dapat mengevaluasikan kesalahan-kesalahan dalam barang kita agar menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi penggunanya. Sekian, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.